Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara Berbinar, berbincang bersama narasumber. Nah, hari ini perkenalkan, nama saya Amilda Purnamasari. Saya sebagai host. Hari ini kita akan berbincang sedikit nih tentang air minum yang sehat, kunci hidup sehat. Nah, sebelum itu kita masuk di materi, kita perkenalan dulu pada narasumber pada hari ini. Oke, kepada narasumber perkenalkan diri. Nama saya Herlida Nurul sebagai sanitarian Puskesmas Tanah Grogot. Hari ini mungkin akan membawakan tema tentang air minum yang sehat. Oke, nah sudah perkenalan, kita langsung aja ke materi ya. Mengapa air minum begitu penting? Karena memang 60-70% itu di dalam tubuh manusia itu mengandung air. Jadi fungsinya itu untuk mengatur suhu tubuh, kemudian transportasi nutrisi, dan membuang racun yang ada di dalam tubuh. Dan juga mencegah dehidrasi. Kemudian manfaat minum air putih itu apa aja? Meningkatkan energi dan juga membuat fokus kita. Biasanya ada kan kita kalau lagi kerjakan apa tidak fokus mungkin bisa jadi kekurangan minum air putih, seperti itu. Kemudian menjaga kesehatan kulit, kemudian melancarkan pencernaan atau mencegah sembelit, membantu menjaga berat badan ideal, kemudian memperkuat tulang dan sendi. Kemudian bagaimana kalau konsumsi yang air minum yang tidak sehat, resikonya tentunya yang menjadi diare atau penyakit pencernaan, kemudian kerancunan atau logam berat jangka panjang, kemudian infeksi kuman yang berbahaya seperti E. coli, Salmonella, dan yang lainnya. Apa itu air minum yang sehat? Tentunya itu kita harus mengenali secara fisik, kimia, mikrobiologi. Secara fisik itu apa aja? Secara fisik kita bisa melihat, misalnya dia jernih apa tidak, misalnya tidak berwarna lah intinya. Kemudian tidak berbau, tidak berasa. Kalau tidak berbau kita bisa sambil mencium aromanya. Ya. Bagaimana, apakah dia asamnya tinggi, itu butuh pengolahan kembali. Kemudian tidak berasa, bisa jadi kita rasa-rasa lah. Kalau dia ada rasa-rasa seng berarti itu salah satu ciri air minum yang tidak sehat. Kemudian secara kimia, pH-nya harus netral, mineralnya dalam batas aman. Kemudian secara biologi, mikrobiologis, bebas dari E. coli, Salmonella, patogen atau bakteri yang lainnya. Sumber air minum itu dari mana aja? Ya bisa dari angkasa, dari permukaan air tanah. Kemudian air tanah, misalnya nih kayak air angkasa itu apa aja? Kayak air hujan. Nah, tapi itu kalau air hujan harus perlu penambahan mineral. Kemudian kalau air permukaan itu misalnya dia seperti sumur itu, misalnya keruh nih, harus diolah dulu Kan gitu pH-nya supaya asam untuk gitu ya. jernih, supaya jernih gitu. Kemudian air tanah itu ya bisa sumur bor atau mata air gitu, tergantung kondisi airnya. Kemudian selanjutnya, dari mana kita berasal? Air hujan itu memerlukan penambahan mineral seperti kalsium sebelum diminum. Ini PDAM ya, proses mendapatkan air yang minum sehat seperti apa? Dari PDAM bisa, dari air isi ulang juga bisa, dari AMDK juga bisa. Nah, PDAM itu ya tentunya kita harus diendapkan dulu, kemudian dimasak hingga mendidih 100 Celcius derajat. Tunggu harus mendidih dulu ya, baru itu dikatakan benar-benar panas berarti ya. Iya, karena itu akan membunuh kuman atau bakteri yang ada di dalam air. Kemudian AMDK itu air minum dalam kemasan yang ber-SNI. Jadi kalau nggak ada SNI-nya lebih baik kita menghindarin, karena kita sebagai masyarakat yang cerdas untuk memilih air minum yang sehat itu seperti apa. Kemudian depot air minum isi ulang. Nah, ini tentunya harus yang sudah bersertifikasi higien sanitasi. Misalnya nih, kita kalau pergi ke depo ada apa namanya, lek sehatnya ditempel atau hasil
pemeriksaan labnya ditempel. Nah, itu kita wajib untuk melihat. Memang kita bisa juga menanyakan, tapi bisa juga kita hanya melihat. Apakah kalau sudah ada ya berarti dia rutin untuk memeriksakan. Oke. Jaga kesehatan Anda mulai dari air minum, kemudian minum yang cukup 8 gelas per hari, kemudian pastikan aman, mulai seperti tadi fisik, kimia, mikrobiologi. Nah, kemudian untuk investasi yang sehat, untuk kesehatan jangka panjang. Memang air putih ini sangat penting di Penting ya. badan kita, di tubuh kita. Dibutuhkan Iya. soalnya. Minum yang sehat, tubuh yang kuat. Oke, terima kasih Mbak Nurul untuk presentasinya. Mungkin orang-orang di sana, saya sekalian bertanya ya Mbak Nurul ya. Untung ini sambil kita bertanya, jadi bagian air minum ini kan sangat dibutuhkan kan oleh tubuh. Pasti sebagian besar tubuh kita ini ada cairan, pasti dibutuhkan air minum. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih, 2 pertanyaan Mbak Nurul. Iya. Yang pertama itu masalah seperti es batu nih. Oh iya iya Nah, iya. itu kan banyak nih banget sekarang nih. orang-orang yang menjual bermacam minuman seperti kopi-kopi, es-es gitu kan, Iya, jus-jus tuh. Nah, apakah es batu itu aman dikonsumsi? Oh iya iya iya. Intinya cara memilih es batu yang aman lah ya kan. Iya. Nah, iya. Ini pertanyaan yang pertama aja Yang dulu jawab kedua, ya. mau jawab dulu atau langsung? Jawab aja. Langsung yang Yang kedua kedua, dulu, oke. iya. Yang kedua ini pertanyaannya cara memilih depo air minum. Nah, itu yang aman itu seperti apa? Kemudian persyaratannya itu apa saja untuk depo air minum yang aman dan layak sehat ini? Itu Oke, saya jawab satu-satu ya mungkin ya. Yang pertama itu untuk memilih es batu yang aman tadi ya. Iya. Apalagi sekarang nih sebutannya sekarang apa? Minuman Genjet. Nah, kayak gitu. Genjet Banyak ya, nih lagi viral nih kopi, Genjet. ya sirup atau Thai tea yang lainnya banyak banget. Itu tentunya menggunakan es batu bahan salah satunya ya. Utamanya Jadi kita kalau mengetahui bahan es batu yang aman tuh seperti apa, ya kita harus tahu sumbernya es batu. Nah, es batu itu dibeli dari mana dulu? Kalau seandainya dia es batu kristal biasanya dipakai nih, es batu kebanyakan kristal ya. Nah, es batu kristal itu biasanya dia belinya di mana gitu, misalnya di depo air minum. Kalau depo air minum itu kan sudah melalui filtrasi, ada UV-nya, ada itu insya Allah aman. Aman ya. Jadi kalau es batu yang melalui air depo, insya Allah aman. Atau yang direbus seperti itu. Kalau seandainya air es batunya itu dari PDAM mentah, kebanyakan ada tuh yang pakai air Yang mentah. plastik itu kan yang biasanya yang bukan Mentah. kristal ya. Nah, itu perlu kita ketahui dulu. Nah, apakah dia memang betul-betul menggunakan air mentah gitu. Nah, itu memang sih kelihatannya kayaknya nggak ada bakterinya deh, kayaknya sehat-sehat aja. Kan mati kan. Saya Iya, kadang betul. ada yang mengatakan kalau saya minum es batu itu udah lama nggak ada apa-apa. Nah, seperti itu kan. Nah, padahal memang penyakit itu tidak ada yang langsung instan. Nah, itu konsumsi lama-lama otomatis kan bakterinya berkembang. Nah, seperti itu. Jadi kalau es batu itu kalau misalnya menggunakan air mentah memang bakterinya tidak terlihat, tapi itu nanti dia tetap berkembang biak seperti Efeknya itu. jangka panjang Iya, gitu ya. Jadi memilihnya tadi dari air depo atau air yang direbus untuk es batu. Kemudian ini yang kedua tentang depo yang aman atau depo air isi ulang yang aman. Tentunya kita harus melihat dulu di deponya tadi adakah dia pemeriksaan secara berkala. Kalau untuk secara lengkap itu 6 bulan sekali, kemudian mikrobiologi itu 3 bulan sekali. Kemudian kalau misalnya bisa juga dilihat dari sertifikat layak higien. Nah, itu biasanya ditempel itu di depo. Boleh kok kita sebagai masyarakat yang memang mengkonsumsi air tersebut kita menanyakan saja, enggak apa-apa, enggak masalah. Otomatis kan pasti dikasih tahu, oh ada, cuma enggak ditempel misalnya. Ditanyakan saja. Atau kita hanya melihat ada tempelan hasil pemeriksaannya itu sudah insya Allah kalau misalnya 0 ya aman berarti seperti itu. Berarti itu ya persyaratannya. Kalau misalnya kan sekarang tuh banyak
depo-depo air minum ya kan, berarti kita harus melihat persyaratan yang ada digantung gitu ya, Iya, kayak yang persyaratan ditempel ditempel di deponya, depo-depo. seperti itu. Berarti kalau misalnya ada sudah persyaratan itu berarti aman sudah deponya ya? Ya, insya Allah aman karena udah melalui pelatihan Pelatihan segala yang segala. pemilik deponya, seperti Berarti itu. bagi masyarakat Tanah Grogot kalau memilih depo jangan takut ya, kalau misalnya dia memiliki persyaratan depo air minum berarti sudah aman dan teruji. Jadi dimanapun deponya pasti sudah aman. Oke, mungkin itu aja ya Ibu Iya, Nurul untuk podcast kita hari ini di Minuman Sehat Tubuhku Sehat. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya host Amilda Purnamasari mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.